Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belajar apa kita hari ini? Matematika. Matematika ya. Oke, kita sekarang bakal melakukan pembahasan tentang soal TO. Ya, soal TO yang kemarin sudah dilaksanakan. Nah, untuk perkenalkan ini perkenalkan nama itu Henry. Boleh dipanggil, biasa panggil apa di sini? Kakak. Oke, boleh. Abang atau Kak Henry, mapelnya adalah matematika. Oke, perkenalkan nama Henry. S1-nya dulu fisika UI tahun 2008. Lulus 2018 dulu ya. Oke, kita mulai dari soal pembahasan TO-nya yang pertama. Untuk soal TKA yang wajib ya, untuk mapel wajib ada 3 itu matematika, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Itu pada dasarnya basic dari semua mapelnya. Kalau matematika ya basic perhitungannya, termasuk aljabar nanti perhitungannya ya. Oke, soal pertama itu Bang coba buka di aplikasinya. Oke, coba dulu buka di aplikasi. Mungkin soal pertama nggak perlu kita bahas banget ya, karena itu cuma penjumlahan, pecahan, bentuknya pecahan bisa campuran, bisa pecahan biasa, atau penjumlahan bilangan desimal dengan pecahannya. Iya. Itu nomor berapa? Kalau di sini silakan nomor 1. Nomor 1 ya. Di soal itu tertulis minus 12 tambah 3/4 dibagi dengan minus 9/2. Oke, silakan masuk. Ditambah lagi dengan 7 dikali dengan minus 2/3. Kemarin ini TO-nya yang soal nomor 1 ini siapa yang nggak bisa jawab? Atau semua yang bisa jawab? Harusnya yang nomor 1 ini karena ini berjumlah dan pengurangan, maka harus kita kalau untuk nomor 1 ya usahakan jangan tidak dijawab, tapi harus kita jawab. Tapi jawab itu bagaimana? Harus cepat. Kenapa cepat? Karena ini penjumlahan pengurangan pecahan. Artinya konsepnya sudah dapat kan? Artinya kita di sini ini asal jawab aja deh, atau ini harus jawab tapi butuh waktu lama. Jangan seperti itu. Terkecuali soal-soal yang memang tipikalnya hoax. Tapi kalau tipikal yang ini penjumlahan biasa, maka harus cepat penjumlahannya. Oke, di situ ada minus tadi berapa? Minus 12 ditambah 3/4. Kemarin ada yang masih ingat ya jawabannya berapa? Yang nomor 1 ini. A. Minus 13/6. Apa di sini benar semua? Ya, jawabannya benar. Minus 13/6. Ada? Ada yang tidak benar jawabnya? Oke. Kalau yang tidak benar jawabnya coba angkat tangan. Jadi kita bisa melihat tingkat pemahamannya dari masing-masing semuanya. Ada di sini yang belum TO? Oh, ada tapi belum datang. Mapel wajib sudah semuanya kan? Oke. Yang pertama itu minus ditambah dengan 3/4. Di sini ada tanda kurung. Habis itu kita bagi dengan minus 9/2. Ini untuk pemisah tanda kurungnya. Habis itu ditambah 7 dikali minus 2/3. Ya, ini soal yang sangat dasar yang kita pelajari waktu SD nih. Yang soal nomor 1. Oke, untuk yang pertama minus 12 tambah 3/4. Untuk ini ya udah, karena ini ada tanda kurung berarti kita kerjain aja dulu kan. Kita kerjain ini kita pakai yang pertama itu minus 12 tambah 3/4. Karena ini bentuknya bilangan bulat, kita kali silang aja kan. Biar cepet ya, maka kita dapat di 12 kali 4 48, berarti minus 48 tambah 3/4 yang pertama. Nanti ini kita bagikan atau langsung boleh kita kali ya. Boleh, kita langsung kali aja. Dikali dengan kita balik. Benar? Kita balik menjadi 2 per minus 9. Ditambah ini kita kali langsung boleh. 7 kali min 2 berarti minus ya. Minus 14/3 sama dengan ini min 48 tambah 3 jadinya minus 45. Minus 45/4 kali 2 per minus 9
Habis itu dikurang dengan 14/3. Ini berarti tinggal bisa kita bagi 45 dibagi 5. Bisa kan? Ini 45 dijabarnya habis 5. Ini habis sisa 1. Ini bisa kita bagi nggak? Habis-habis di sisa 2, di sisa 1. Tapi ada min kan? Berarti dapatnya adalah min kali min jadi positif. Maka dapatnya min positif 5 per, iya, positif 5/2. Ini ada minus 14/3. Sekarang lakukan penjumlahan pecahannya. Ini sederhana angka 6 ya. Karena KPK-nya 2 sama 3 2 6. 6 kali bagi 2 dapat 3. 3 kali 15. 3 kali 5 15 dikurang 6 ini dapat 2. Berarti ini adalah 28 bukan? Maka 15 dikurang 28 sama dengan minus 13/5. Maka untuk opsi yang pertama atau jawabannya adalah minus 13/5. Oke, bisa dipahami nomor 1? Oke ya, jadi ini bukan hanya sekedar jawab tapi harus cepat karena ini penjumlahan pengurangan pecahan. Paham ya? Gitu, oke. Yang nomor 2. Nomor 2 soalnya apa? Tanya. Oh ini, diketahui hubungan dua besaran X dan Y dinyatakan sebagai berikut. Apabila Y sama dengan akar 5 dikurang akar 2, nilai X adalah, oke, di situ diberikan pernyataan. Katanya di sini adalah si X ya. Ini Y itu X. X sama dengan 3 dibagi dengan akar 5 ditambah 2 kali Y. Nah, di sini faktor Y-nya adalah akar 5 kurang 2. Nah, kalau bentuknya penjumlahan perkali bentuk pecahan, kalau dia di bawah berarti nanti ini kita kali dengan akar sekawannya kan? Kita kali dengan akar sekawannya itu yang bagian pertama dulu, yang ini saja dulu ya. Maka itu adalah X sama dengan 3 per akar 5 tambah 2 dikali dengan akar sekawan berarti adalah akar 5 dikurang 2 dibagi dengan akar 5 dikurang 2. Ini ada variabel, masih ada variabel Y di sini. Jadi ini aja kita kerjakan dulu. Maka dapatnya adalah 3 dikali ini langsung saja ya. 3 akar 5 kurang 2 dibagi, kalau ini bentuk akarnya sama, ini ada satu positif satu negatif, maka ambil aja ujung sama ujung. Ujung sama ujungnya apa? Akar 5 kali akar 5 5. 2 dikali 2 4 karena ada min berarti negatif. Ambil aja ujung sama ujung. Ya, kalau ini kan sama angkanya, bedanya satu positif satu negatif. Berarti kalikan saja angka ujung sama angka ujungnya. Ujung sini sama ujung sini, ujung kiri sama kiri kanan sama kanan. Maka dapat 5 kurang 4. 5 kurang 4 adalah 1, sehingga ini masih ada variabel Y tadi. Maka kita dapatkan X sama dengan 3 kali dengan akar 5 dikurang 2. Y-nya apa tadi? Akar 5 kurang 2 lagi di sini dikali dengan akar 5 dikurang 2. Artinya ini tinggal kita kalikan saja. Oke, di sini berarti 3. Ini perkalian bentuk yang sama. Akar 5 kali akar 5 adalah 5. Akar 5 kali 2 kali akar 5 akan jadi 2 dikali 2 kali ini berarti 4. Ingat apa konsepnya? Konsep ini A ditambah B kali dengan A ditambah B, itu akan jadi A kuadrat tambah 2AB ditambah B. Oke, kalau di sini negatif dia, maka di sini bagi negatif itu di sini. Berarti akan jadi 5 akar 5 kali akar 5 berarti jadi akar 5 kuadrat. Akar 5 kuadrat aslinya adalah di 5. Habis 2 dikali, karena ini min sama min berarti 2 dikali 2
2 akar 5. 2 dikali 2 kali akar 5. Habis itu ditambah akar 2 kali akar 2, akar 2. 2 kali 2 4, karena min sama min jadi positif dia. Tinggal kita jumlahkan 3 kali 5 tambah 4 9. Ini 4 akar 5. Bentuk opsinya terakhir bentuknya apa ini? Oh, dikalikan ke dalam semua ya. 3 kali 9 berapa? 27. 3 kali 4 minus 12 akar 5. Berarti untuk opsi yang bagian nomor 2 jawabannya adalah E. Oke, 27 dikurang 12 akar 5. Ini pelajaran kelas 10. Oke ya, ini pelajaran kelas 10 ya. Masih ingat gak tentang ini barengan dia dengan bilangan bulat. Habis itu barengan juga dengan bentuknya yang bagian eksponen ya, atau bilang berpangkat ya, barengan itu bilang berpangkat sama dengan bentuk akar, itu barengan pelajarannya. Jadi ini adalah kita mengalihkan 2 kali bentuk akar. Ingat kalau bentuknya pecahan, maka jadikan dia bentuk perkalian akar sekawan. Kalau positif kawannya negatif, negatif kawannya yang positif. Paham? Dan untuk yang kedua, kalau itu akar sekawan ini pastilah ujung sama ujung aja kita kalikan. Yang bagian tengah-tengahnya nggak usah, biar kita lebih cepat. Oke, paham? Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 tentang apa di situ? Fungsi kuadrat. Oke, fungsi kuadrat. Masih ingat fungsi kuadrat itu bentuk umumnya apa? Enggak. Fungsi umumnya apa? Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambah dengan c. Kalau kita samakan dengan 0 bagaimana? Kalau kita sama dengan 0 nanti maksudnya nilai x yang ada di situ merupakan faktornya. Oke, di sini soalnya adalah suatu fungsi kuadrat dinyatakan dengan sebagai y sama dengan 3x tambah 3mx tambah 2m tambah 2 fungsi kuadrat memiliki titik puncak n, n nilai minimum m tambah n. Oke, tuliskan dulu soalnya. Katanya di soal ini ada suatu fungsi kuadrat di mana nilainya apa? 3x kuadrat ya. 3x kuadrat ditambah dengan 3mx ditambah dengan 2m. Oh, tambah 2, masih ada tambah 2-nya. Katanya apa di sini soalnya? Oke, memiliki titik puncak. Oke, kita tulis titik puncaknya. Titik puncak ini nanti sama nanti kalimat dengan titik ekstrim. Nanti titik ekstrim itu nanti kalau aplikasi keturunannya itu sama dengan nanti nilai maksimum. Nilai yang paling tinggi. Ini tadi titik puncaknya n, n. Yang diminta adalah nilai minimum. Oke, nilai minimum untuk m ditambah dengan n. Ingat ya, titik puncak itu kan kalau sebuah grafiknya bentuknya persamaan kuadrat, pasti grafiknya bentuk begini kan? Ada nanti cekung ke atas sama cekung ke bawah. Ketika dia cekung ke bawah begini, dia hanya memiliki titik minimum. Ya, dia punya nilai minimum. Kalau dia nanti dia bentuk cekung ke atas, maka dia punya nilai maksimum atau memiliki titik puncaknya, atau kita sebut nanti dengan nilai ekstrim. Nah, titik puncak itu persamaannya apa? Ini kalau kita perhatikan lagi titik puncak itu, kita misalkan dengan TP saja ya. Titik puncak itu rumusnya adalah min B per 2A, min D per 4. Ini untuk persamaannya. Kalau untuk yang sebenarnya minnya ditaruh orang di bawah ini, tapi kita sejajarkan aja. Masalah karena nilainya sama. Ini merupakan rumus titik puncak. Sebenarnya ada beberapa rumus yang harus kalian ingat untuk persamaan kuadrat. Pertama ada titik puncak. Yang kedua ini D ini namanya diskriminan. Ya, diskriminan. Sini kakak tulisin aja ya. Diskriminan, determinan. Determinan atau diskriminan? Determinan. Rumusnya apa di sini? Yang dimakan dengan D itu adalah B kuadrat dikurang 4AC.
Ada lagi yang harus kalian ingat, penjumlahan dua akarnya yang kita sebut nanti dengan X1 tambah X2 min B per A. Ada lagi nanti perkalian dua akarnya. Ini adalah C per A. Sebenarnya ada lagi pengurangan dua akar, X1 kurang X2 itu sama dengan D per A. Tapi itu jarang kita pakai. Kita ini aja kita pakai dulu. Jadi untuk persamaan kuadrat, ingat materi yang harus kalian pahami itu yang pertama ada berkaitan dengan titik puncak, habis itu determinannya, ada yang penjumlahan dua akar dan perkalian dua akar. Satu lagi nanti ada memotong sumbu X di atas sumbu X di bawah sumbu X. Karena kan grafiknya itu nanti begini kan, bisa saja begini, bisa saja bentuk begini, bisa saja dia begini. Ini berada di atas sumbu X, ini berpotongan di dua titik pada sumbu X, ada di bawah sumbu X. Atau nanti ada gambarnya begini atau dia begini. Oke ya, nanti ini berkaitan dengan determinan sama dengan 0, determinan bisa sama dari 0 atau nanti kecil dari 0. Itu ada nanti persamaan. Nanti boleh dibuka kembali. Nah, oke, kita balik lagi ke soal yang ini. Nilai titik puncak yang atau diminta nilai minimumnya nanti di sini. Oke, langsung kita saja masukin ya. Pertama kita cari ini variabel CP min B per 2A, ini min D per A. Ini sama dengan kan N, N kan? Berarti ini N ya. Ini adalah N juga. Karena berarti dia mempunyai nilai titik A, B nya sama. Berarti tinggal kita substitusikan. B nya di sini berapa? Oke, B nya di sini adalah 3M. Ambil semua huruf atau angka di situ kecuali variabel X-nya karena ini fungsinya fx. Ambil semua di sini. Habis itu ada A. A-nya di situ adalah 3. Habis itu ada C 2, M tambah 2. Ambil semuanya yang enggak ada X-nya. Berarti ini semua merupakan sebuah konstanta. Paham ya? Kenapa ini konstanta? Karena M sama N katanya sedikit angka. Kecuali di sini ada X-nya. Kalau ada X-nya di sini jangan dimasukin ini. Paham ya? Untuk pengambilan variabel A, B, C-nya. Oke, yang pertama min B per 2A. Min B per 2A tadi nilainya sama dengan N. Ya kan? Ini N. Masukin min B-nya. B-nya berapa di sini? 3M. Berarti min 3M. A-nya berapa di situ? 2 dikali 3 sama dengan N. Berarti kita kali. Oh, bisa dicoret ya. Bisa dicoret ini. 3 sama 3 habis ini. Sisa min M. Sisa minus M dibagi kali silang. Minus M sama dengan 2N. Atau nanti bisa N sama dengan minus 2N. Sama aja ya. Yang kedua, untuk bagian sumbu Y, min D per A. Min D itu adalah B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 4A. Ini juga sama dengan N. Oke, di sini min B-nya tadi adalah 3M. Berarti kalau 3M bakal jadi 3M kuadrat bakal jadi 9M kuadrat dikurang 4 kali A-nya 3C-nya ini. Ini kita kali aja ya, 2M tambah 2. Oke, dibagi dengan 4 kali 3 sama dengan. Oke, ini kita turunkan min. Kita boleh kalikan ke dalam ya. Minus kali ke sini boleh, berarti minus 9M kuadrat dikurang 4 kali 3 12 dikali 2M 24 M karena ini min kali ini jadi positif. Oke. Ini juga nanti positif 24 saja. 4 kali 3 kali 2. Ini bakal sama dengan 12N. Nah, kali 3, kali 3 kali N 12N. Oke, sekarang ini ada N, ini ada 2M. Ternyata N itu sama dengan minus M. Ini tapi ada minus 2N ya. Berarti bisa kita masukin ke sini. Oke, kita lanjut dulu. Minus 9M kuadrat tambah 24M ditambah dengan 24 sama dengan. Kita arahkan dia masuk ke sini ya. 12N itu berapa di sini? 6 kali kan?
Iya kan? Kita teruskan ini boleh kan? 6 kali 2. 6 kali 2 itu adalah 12. Berarti 6 kali 2N. Ini kan? 6 kali 2N. 2 itu sama dengan minus N. Oke? Langsung kita masukin ini, kita ganti dengan 9M kuadrat tambah 24M tambah 24 sama dengan minus 6M. Oke? Minus M. Berarti ini bisa kita pindahkan saja lagi. Ini berkaitan dengan persamaan kuadrat lagi. Boleh pindah ke kanan, boleh pindah ke kiri. Nah, kalau kakak sih biasanya pindahin yang bentuk ada kuadratnya itu, kalau ini negatif maka dipindahkan ke kanan. Kalau ini udah positif juga berarti dipindah ke sini. Biar nanti persamaan kuadratnya lebih bagus saja kelihatannya. Oke, kita pindahkan ini, pindah ke sini kalau jadi 9M kuadrat. Ini 24 positif pindahkan ke kiri, pindah ke kanan jadi minus 24. Ini ada minus 6M. Ini minus 24 sama dengan 0. Ya kan? Iya, karena kan udah pindah semuanya. Dan kita pindah semua pasti jadi 0 gitu. Ini berarti 9M kuadrat. Ini tambah ini minus 30M. Ini minus 24 sama dengan 0. Sama-sama bisa kita bagi berapa ini? Bagi 3 ya. Bagi 3 ini dapatnya 3M kuadrat. Bagi 3 10M bagi 3 8 sama dengan. Sekarang baru kita faktorkan. Kira-kira berapa faktornya? 8 itu kan perkalian angka 8 ini ujung dulu ya. 8 itu perkalian bisa 18, 24, bisa kan? 24, berapa lagi bisanya? Cuma itu aja ya. 24 atau 42. Oke. Sekarang nih karena ada 3M maka kita tulis 3M. Ini ada M. Kalau kita tulis di sini 4 bisa enggak? 4 di sini plus 2 sama dengan 0. 3 kali M 3M kuadrat. 3 kali 4 minus 12. 2 kali M positif 2M. Berarti minus 12 ditambah 2M jadi minus 10. Plus 2 dikali min 4 jadi min 8. Berarti cocok ya. Oke. Nanti kalau nggak bisa begini metode faktor, gunakan metode rumus ABC. Kalau belum bisa dengan rumus ABC, maksudnya agak susah ABC juga, gunakan metode Horner. Ya. Kalau nggak bisa metode Horner, nanti gunakan juga metode kuadrat sempurna. Karena untuk mencari akar-akar itu bisa, kalau di SMP diajarkan 3 metode, di SMA di bagian suku banyak ditambah lagi 1 metode lagi. Itu metode Horner. Oke, ini kita jadikan berarti 3M plus 2 sama dengan 0, berarti M 3M sama dengan minus 2, berarti M-nya adalah min 2 per 3. Satu lagi, M dikurang 4 sama dengan 0, berarti M sama dengan 4. Karena kita mendapatkan 2 nilai M, otomatis nanti nilai yang N-nya juga 2, karena M tadi adalah minus 2 per 3, berarti bisa kita langsung. Kita boleh jabarkan sini atau ini, boleh ini. Berarti M tadi M sama dengan minus 2N. Oke, masukin M-nya. Berarti ini minus 2 per 3 sama dengan minus 2N. Min 2 sama min 2 habis nggak? Berarti N-nya adalah 3. 3 itu sepertiga. Di bawah sepertiga ya. Ini lagi M sama dengan minus 2N. M itu 4 sama dengan minus 2N. Berarti N-nya adalah 4 per min 2 adalah min 2. Maka dapat N-nya min 2 sama N-nya sepertiga. Kalau kita pakai yang ini, maka N-nya yang ini. Kalau kita pakai yang ini, maka N-nya adalah yang ini. Berarti kita punya ada 2 bentuk. Karena ada 2 bentuk, karena minta minimum, maka carilah yang paling kecil. Di sini opsinya itu ada bentuknya apa? Ada bentuk pecahan, ada bentuk bilangan biasa. Oke. Untuk yang pertama kita pakai untuk M yang ini, N yang di sini. Nah ya, untuk bagian yang pertama. Kita tuliskan. Bagian pertama M-nya tadi berapa?
minus 2/3, N-nya ada 1/3. Berarti F plus N sama dengan min 2/3 ditambah 1/3 sisa minus 1/3. Jumlahkan aja min 2 tambah 1 ya min 1. 3 sama 3 udah pas di bawah ya. Berarti dapatnya minus 1/3. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti ini sama ini kan? Berarti M-nya itu 4, N-nya min 2. Maka F ditambah N hasilnya adalah positif 2. Berarti karena ada dua nilai, maka sini ada yang kita sebut nanti nilai maksimum sama nilai minimum. Ini adalah minimumnya, ini adalah maksimum. Jadi ingat nanti kalau di soal tanya maksimum berarti ini. Jawabannya 2. Kalau minimum min 1/3. Ada nggak jawabannya? Ada. Itu adalah opsinya si D. Itu adalah minus 1/3. Untuk soal begini ingat ya, yang ditanya itu banyak. Bisa nilai maksimum. Kalau dia bentuknya U terakhir, dia itu bentuknya persamaan kuadrat, pasti hasilnya 2. Nilai untuk faktornya. Kalau ada 2 berarti ada maksimum sama minimum. Jangan sampai terkecoh. Udah dapat satu ini, habis itu kalau lanjutnya langsung ke sini. Jangan-jangan soal tanya maksimum. Bisa juga soalnya titik nih. Penjumlahan nilai maksimum sama minimum. Berarti tanya ini sama yang di sini. Untuk model yang begini nanti bisa diterapi untuk soal yang modelnya X tambah S1 tambah X2 sama S1 kali X2. Maka basic teori yang ini kalian harus ingat di luar kepala. Paham? Paham. Oke. Maka jawaban di sini adalah yang minus 1/4. Untuk tulisannya jelas sampai ke belakang? Oke. Mau kita lanjut dulu atau catat dulu? Karena papan kita masih ada satu lagi di situ. Catat dulu. Nggak boleh penuhi 2 papan. Boleh. Penuhi 2 papan aja ya, karena papan kita ada 2, kita penuhi 2. Lanjut untuk soal berikutnya. Nah, di sini soal berikutnya ini kalau nggak salah katanya yang benar atau mampu bisa itu hanya sekitar 20% orang. Dan kalau hanya 20% yang menjawab artinya soalnya tipikalnya hoax. Levelnya ya, kalau kita berbicara level ini berarti bakal hoax. Padahal ini kalau kan hoax itu dijawab sama kalian semua kan. Oh ini susah nih, paling nggak bisa dijawab berarti bilang hoax. Padahal ini kalau kita lihat loh, ini bukan soal yang susah sebenarnya. Yang nomor 2, yang nomor 4 ini. Ya, ada yang bisa jawab kemarin ini? Enggak. Kalau nggak salah ini jawabannya ya. Ini jawabannya nggak salah itu salah benar atau apa gimana? Salah benar-benar jawabannya. Nah ini sebenarnya kita tinggal mencocokkan kiri dan kanan aja. Oke, diberikan sebuah fungsi fx sama dengan a kuadrat x dikurang 1 per x ditambah dengan a. Silau nggak ke situ kalau terlalu ke ujung? Enggak. Terlalu nggak silau kan? Oke, lanjut. Nomor 4 katanya ada fungsi fx sama dengan nilai berapa di sini? A pangkat 2x kurang 1 dibagi dengan x ditambah 2. Apa syaratnya katanya? A tidak sama dengan min 1. Itu saja syaratnya. Oke, A tidak sama dengan min 1. Berarti A itu harus angka selain. Sebenarnya ada syarat lagi sebenarnya kalau kita tambahin ya. Itu adalah x itu tidak sama dengan min 2. Kalau sama min 2 berarti 0 kalau di bawah. Kalau kita mencari nanti apa daerah hasilnya atau daerah asli. Oke. Memetakan himpunan P ke I. Seperti diagram di bawah ini ada diagram Venn yang diberikan. Memetakan himpunan P ke I berarti P itu merupakan nilai X, sedangkan Q itu nilai hasil. Jadi ada dia memetakan P memetakan ke I dengan berapa tadi? P itu adalah nilai X-nya, ini nilai hasil atau nilai Y. Oke ya. Jadi di sini yang bagian pertama. Bagian pertama apa katanya di soal? Ini dulu. Ini kita tuliskan dulu vektornya dulu, diagram Venn-nya ya. Ini P, ini yang I. P-nya berapa aja nilainya? 1 M
min 1 yang di sini 1, 3, N. Oke, berarti yang P tadi memetakan ke sini dikasih garis-garis nggak? Iya. 1 ke 1. Iya. Ini ke sini. Dan ini ke sini juga. Berarti tinggal kita masukin nggak nilainya? Nah, opsi yang pertama apa? Oh, X kurang 1 per. Kita melihat ini benar apa salah kan? Iya. Ini benar apa salah? Ya udah kita pakai, ini ada X-nya, dia ada Y-nya kan? Tinggal kita substitusikan ke sini. Substitusikan berarti di sini A kuadrat dikali dengan X-nya 1, Y-nya adalah 1. Berarti sini FY. Berarti ini tadi apa? Yang ini bagian hasil kan? Berarti 1. X-nya itu adalah 1, berarti kali 1 dikurang 1 per 1 tambah 1. 1 tambah 2. 1 ditambah dengan 2. Berarti ini 3. Ini 1 kali silang kan? Ini berarti kalau kita kali silang dapatnya A kuadrat kurang 1 sama dengan ini 1 tambah 1 2 3 ditambah 1 dikali 1 jadi 3. Berarti sama dengan 3. Berarti A kuadrat sama dengan 4. Berarti A nya saja ada plus minus 2. Oh, X plus A. Ini. Oh ya, X plus A. Oke, X plus A berarti diganti dengan A. Ini ganti dengan A. Berarti kalau ini A, berarti di bawahnya adalah ini berarti berapa saat? 1 ya? Oh ya, A belum kita, berarti kita cari nanti nilai A-nya. Berarti kali silang kan? Berarti ini salah di sini. Kita kali silang. Berarti kali silangnya adalah 1 tambah A berarti. Berarti A kuadrat dikurang 1 dikali 1 kurang 1, jadi berarti A kuadrat kurang 1. Yang di bawah nanti 1 ditambah A dikali silang dapat ini. Habis itu ini bisa nggak kita jabarkan? Berarti kalau kita gabung ya, berarti di penjabarannya A kuadrat kurang 1 itu merupakan A kali 1 dengan A ditambah 1. Ini 1 tambah A. Ini penjabarannya. Jadi kalau A kuadrat tambah 1 kita jabarkan jadi ini. Berarti bisa dicoret. Maka tersisa adalah A kurang 1 sama dengan 1. Berarti A-nya adalah 2. Kalau A-nya 2, maka fungsinya harusnya apa? 2 kuadrat itu berarti 4. Artinya fungsinya harus menjadi fx sama dengan 4x dikurang 1 per x tambah 4. Itu x tambah 2. X tambah 2. Maka untuk pernyataan yang ini adalah 1. Iya kan? Kan dia pernyataan salah atau benar nggak? Iya. Nah, maka jawabannya adalah salah. Kenapa tadi? Karena harusnya bentuk fungsi apa? 4x kurang 1 per x tambah 2. Sekarang opsi B. Apa katanya di B? Kalau yang B, domain fungsi tersebut adalah Oke, domainnya itu adalah 1 min 7 min 1 min 1 duluan. Iya. Min 1 7 sama 1. Oke. Ini kan ada 1. Ini ada min 1 kan? Berarti udah lengkap kan? Berarti sisa si M. Berarti ditanya si M. Ketika si M ditanya, maka nilai Y-nya 3. Masukin fungsi yang benarnya. Ini fungsi yang benar. Maka nanti sini adalah fx sama dengan tadi 4x dikurang 1 per x ditambah 2. Ini fungsi yang benar kan? Masukin. Berarti Y-nya 3, berarti kita cari M. M itu sama dengan variabel X. Berarti kita masukin di sini nilai 3. Berarti 4x kurang 1 per X tambah 2 kali silang. 3 kali X plus 2 sama dengan 4x kurang 1. 3 kali X 3x tambah 6 4x kurang 1. Berarti pindah luaskan ya. Oke, 3x 4x ke 3x ya. Berarti ini akan jadi 4x kurang 3x sama dengan 6 plus 1. Berarti sisa x sama dengan 7. Benar apa tidak? Benar. Berarti ini jawabannya adalah benar domainnya. Oke.
Oke, berarti udah dapat sini. Sekarang opsi si C yang kita nilai range tersebut adalah min 5, 1 sama 3. oke, berarti ini kan? Ya. Atau kita sebut nanti dengan nilai kodomainnya. Kalau ini domain berarti itu domainnya, lawannya atau temannya. Oke, berarti yang si C diminta nilai ternyata hasil nilai range-nya ya. Tanya itu berapa tadi? 1. Min 5, Oh, min 5 dulu. Min 5. 1 sama 3. Oke, berarti 1 sama 3 udah ada. Berarti min 5 ini yang kita cari lagi. Berarti terapi di sini. Min 5 itu adalah hasil. Berarti kita harus cari nilai ini hasil ini X. Berarti kita masukin nilai X-nya di sini. Oke, berarti tadi fungsinya adalah fx sama dengan 4x kurang 1 plus x plus 2. X-nya adalah min 1. Masukin 4 kali min 1 dikurang 1 plus min 1 tambah. Ini 4 kali min 1 min 4 dikurang 1 minus 5. Min 1 tambah 2 1. Maka dapatnya min 5. Benar? Benar. Oke, maka ini jawabannya apa? Cocok. Yang ini 7 tadi juga cocok. Maka ini juga. Oke, berarti jawabannya adalah salah, benar, benar. Berarti ini tadi yang salah ya, ini salah. Maka dari itu sebenarnya ini sebenarnya bukan susah ya. Bukan sebenarnya kalau ini dibilang levelnya nggak susah. Mungkin level susah itu mungkin soal itu banyak ada bercabang A, B, C, ada 3. Dan kita harus cari satu-satu. Nah untuk penyelidik kita nggak tahu ya bagaimana sih penilaian poinnya untuk di aslinya. Yang penting adalah konsep untuk mendapatkan ini ternyata susah banget gitu. Karena hanya mau masukin nilai. Kita dikasih nilai X dan Y nya tinggal kita substitusikan aja. Paham untuk yang ini? Kemarin ada yang benar ini enggak? Siapa yang benar ini kemarin? Oke, benar. Oke, 1. Siapa lagi yang benar? Cuma 1. Atau yang benar salah satunya? Ada benar salah satunya. Dua benar. Dua benar, yang benar 2 siapa? Oke, 1, 2, 3 tadi. 3. Yang benar 1. Benar 1. Yang enggak benar sama sekali banyak berarti. Oke, benar semua tadi ada ya. Oke, setidaknya ada yang benar semuanya. Oke, masih ada kosong sedikit, kita lanjutkan. Ini berkaitan dengan suatu fungsi juga. Nilai akhir seorang atlet renang yang dimisalkan dengan huruf M bergantung pada jumlah latihan yang renang yang berhasil dilakukan T. Ya, T-nya terbesar. Berarti ini adalah T, itu adalah tekniknya. Fungsi yang menyatakan itu tersebut adalah NT 3T ditambah 2. Berarti NT sama dengan 3T tambah 22 plus 22 per 4. Jadi ingat, N itu apa tadi? N itu nilai akhirnya. Nilai akhir untuk sebuah atlet renang dengan beberapa teknik. Itu teknik itu bisa misalkan dengan variabel T, berarti fungsi N terhadap T. Nah, habis itu sebutkan lagi jumlah latihan itu bisa diketahui dengan T sama dengan 3S tambah 19. Dikasih tahu lagi bahwa T S itu jumlah latihannya. Di sini apa tadi? Soalnya 3S tambah 19. 3S tambah 19. Oke, pernyataannya. Jika Budi seorang atlet mampu menyelesaikan 70% dari total sesi latihan yang disediakan, maka nilai akhir Budi yang minta apa? 70% dari 30 sesi latihan. Sesi latihan itu berapa nilainya? S. S itu berarti kan dia baru selesai 70%. Berarti 70% dari 30 berapa itu? Di soal ada S itu di soal 30 latihan. Dia hanya mampu menyelesaikan sebanyak 70%-nya. Berarti cari 70% dari 30. 21 kalikan saja ya. 7 kali 3 dapat 21. Maka ini 70%-nya adalah 21
Kasihan yang berhasil. Diminta nilai akhir bukan? Substitusikannya di sini dulu. Masukin nilai SET ini ke sini dulu, maka bakal jadi ini bakal jadi nilainya NTS sama dengan 3. Masuk di sini 3S tambah 19 tambah 22 per 4. Ini sama soalnya dengan fungsi komposisi. Memasukkan suatu variabel fungsi fx atau bx ke suatu persamaan yang lain, atau kita sebut dengan persamaan f bundaran g atau f 0 g. Bisa menyebut begitu ya. Berarti ini tinggal kita masukin nilainya 3 kali 3 9s, 3 kali 9 57 ya. 57 tambah 22 per 4. Nanti 9s tambah 57 ditambah 22 80 79 per 4. S nya tadi berapa? 21 kan? Masukin S nya lagi 9 kali 21 tambah 9 bagi ini berapa ini? 6. Oke. Jawabannya adalah 67. Pas ya, 9 kali 21 tambah 79 dibagi 4 hasilnya 67. Oke, paham? Bisa dipahami ya, ini tinggal disubstitusikan saja. Oke, silakan dicatat. Oke, jadi di sini ternyata untuk soal 1 sampai 5 memang benar-benar basic ya. Memang benar-benar basic. Yang soal nomor 1 penjumlahan, nomor 2 perkalian persekawaan, ini kelas 1. Ini penjumlahan perkalian bilang bulat SMP, ini kelas 10. Yang nilai maksimum minimum itu kelas 9 SMP, sudah belajar tentang titik puncak titik minimum kelas 9 SMP. Habis itu ini pun di soal-soal tingkat SMA sudah diajarkan juga. Kunci latihan untuk soal ini adalah hanya satu, yaitu adalah banyak-banyak latihan soal. Tidak ada cara lain. Ataupun dia bilang, oh ada rumus cepatnya enggak? Kalau soal nanti berbeda bagaimana? Kalau nanti soal berbeda ya udah berarti nggak ada rumus cepatnya juga kan? Nah, karena nanti apa? Karena rumus cepat itu adalah hanya bisa dipakai pada soal-soal tertentu. Kita soal yang diujikan itu kita nggak tahu bagaimana tipe dari soalnya. Oke, berhasil 5 soal kita jawab. Dari 1 sampai 5 ini yang benarnya, yang benar 5 ada, benar 4 ada, benar 3, oke, benar 2, oke, benar 1. Ada yang nggak benar sama sekali 1 sampai 5? Ada. Kalau ada nanti harus banyak-banyak latihan. Di sini menjelaskannya terlalu cepat atau enggak? Kalau terlalu cepat nanti kita pelankan lagi untuk frekuensinya nanti bagian pembicaraannya. Kalau terlalu pelan bisa kita cepatkan lagi. Kemarin jam berapa lama? 1 jam. Soalnya berapa? Soal 30 detik menganalisis 2 menit
semuanya. Kalau bisa nanti latihan soal ini minimal misalkan 10 soal satu hari. Berarti nanti kalau ada 30 hari berarti ada sekitar berapa soal ini? Satu hari 10. Berarti 30 kali 10 300 soal. Sebulan 300 soal. Berarti sebulan 300 soal itu sedikit ya. Kalau pernah mendengar di sini ada kenal dengan ini nggak, Imam Santoso kan? Tahu Imam Santoso? Imam Santoso itu siapa? Iya, dosen teknik metalurgi ITB. Yang seluruh kontennya itu banyak yang inspiratif ya, konten-kontennya. Nah, itu dia pernah bilang semasa dia ujian kuliahnya dulu, dia kan awalnya pengen masuk FK, tapi FK-nya dia mau FK UGM. Tapi karena belum kesampaian, dia baru pilih ke teknik metalurgi ITB kuliahnya. Itu dia bawa soal satu hari itu katanya dia bisa sampai satu hari itu lebih dari 100 soal. Lebih dari satu hari itu 100 soal. Ada lagi tuh siswa didiknya. Siswa didiknya itu adalah alumni dari Fakultas Kedokteran UNAN Andalas. Itu dia bahas soal satu hari itu katanya 500 soal. Dia satu hari itu bahas soal. Kalau kita lihat lagi backgroundnya yang si dokter itu, dia tuh sekarang jadi dosen di Fakultas Kedokteran UNP. Tahu UNP ya? Universitas Padang. Dia dosen muda di situ. Dia tuh baru umurnya 29 tahun. Dia jadi dosen di Fakultas Kedokteran UNP. Namanya kalau salah Dokter Denny. Nah, Dokter Denny itu dia anak SMA 1 Padang dulu. Padahal dia jual satu apa yang paralel, tahu kan jual satu paralel ya?
udah satu paralel, udah medali OSN nasional biologi juga dia, udah pinter sekali dia, tapi mau tetap belajar itu satu hari itu 500. Udah pintar tapi masih mau belajar 500 sehari. Habis itu dia keterima S1-nya di kedokteran UNAN, habis itu dia S2-nya di Hong Kong. Itu cerita dari dia ya. Dia katanya mampu belajar segitu. Nah, kalau kita belum jadi apa-apa, maka kita harus berarti soal itu harus sebanyak mungkin supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Sudah selesai? Kita bahas sekitar 2 sampai 3 soal lagi, habis itu kita pause session. Bisa. Sudah? Yang ini saja sudah belum? Sudah. Yang bagi nomor 1 sampai 3 sudah ya? Oke. Nanti bisa difoto dulu dan kita nanti nyatetnya langsung aja. Kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 itu berkaitan dengan suatu fungsi juga. Nomor 6 berkaitan suatu fungsi. Tarif air bergantung pada banyaknya air yang digunakan. Itu dalam satuan dalam meter kubik selama periode tertentu. Tarif tersebut dinyatakan dalam fungsi fx sama dengan 3.500 x tambah 8.000 dengan x banyaknya air yang digunakan dalam bentuk meter kubik. Ada fungsinya.
ada fungsi fx sama dengan 32 tadi ya, 3500. 3500x tambah 8000 dengan x adalah banyak airnya. Tentukan benar atau salahnya. Yang pertama, tarik untuk 15 meter pangkat 3 itu nilai 60.500. Berarti untuk yang bagian pertama dia kasih tahu bahwasanya x itu adalah yang 15. Maka berapa nilainya? Di sini berapa kan 60.500. Nah, berarti tinggal kita masukin, substitusikan aja lagi. Berarti F15 sama dengan 3.500 dikali 15 tambah 8.000. Ini benar apa tidak? Benar jawabannya. Ini tinggal kita kali ya, 35 kali 15. Jadi itu berapa itu? 3.500 kali 10 kali berarti 35.000. Berarti 35 kali 5 17.500. Berarti 30.000 tambah 17.500. Maka berapa? Tambah dengan 8.000. Benar ya? Ini jawabannya benar. Berarti benar jawabannya adalah 60.500. 60.500. Oke, sudah dicek perhitungannya? Sudah. Yang kedua adalah yang dibayar pelanggan meskipun tidak menggunakan air sama sekali 8.000. Kalau kita nggak gunakan air, maka nanti bayar pelanggan 8.000. Benar apa tidak? Iya. Kenapa? Karena ini bebannya itu di sini 8.000 ini bukan. Ketika x-nya 0, x-nya kan kita nggak menggunakan air. Tadi x itu adalah air. Tadi satunya meter pangkat 3. Berarti kesimpulannya adalah x itu sama dengan jumlah air. Kalau x itu jumlah air, artinya kalau kita tidak menggunakan air, berarti x-nya adalah 0. Ketika x-nya sama dengan 0, maka nilai f sudah pasti 8. Maka ini juga benar. Ini tadi adalah benar. Ini juga. Yang sekarang C. Berarti benar-benar cuma 2 ya soalnya. Oh 3. Setiap kenaikan 1 meter, maka tarik bertambah 3.500. Naik dia 1 meter, maka tariknya itu naik sebesar 3.500. Berarti si C setiap 1 meter kubiknya air naik, jumlah biaya ya. Biaya naik 3.500. Untuk melihat itu naik atau tidak, maka kita cek dulu. Kalau kita tariknya 1 meter per kubik artinya apa? Karena ini sudah ada 15 meter kubik kan. Beliau boleh cek 16-nya atau cek 14-nya. Oke, jangan cek lagi untuk yang atau boleh dicek ketika x-nya 0 sama x-nya sama dengan 1. Kalau x-nya sama dengan 1 kan dapatnya 3.500 ditambah 8.000. Kalau yang x0 tadi 8.000 berarti 11.500 dikurang 8.000 jadi 3.500. Oke, boleh dicek x sama dengan 0 tanpa menggunakan air dan cek lagi untuk x sama dengan 1 kubiknya. Atau di sini kita gunakan karena 15 sudah dapat, maka nanti gunakan 15 atau 16. Kalau saran, maka gunakan yang paling kecil. Yang paling kecil itu x-nya berapa? 0 sama 1. Maka di situ adalah untuk kenaikannya. Berarti dia kasih selisih. Selisih itu berarti apa? Selisih itu berarti perubahan nilai delta f x. Perubahan delta f itu apa? Ketika f-nya 1 dikurang f0. Maka ini selisih berapa? 3.500. Paham? Iya. Sebenarnya kalau kita berbicara untuk ini udah pasti ada selisihnya. Kalau dia menjadi persamaan apa? Persamaan linier, satu variabel yang pangkat 1. Kalau pangkat 2 dia beda lagi ya. Kalau misalkan pakai sini x kuadrat itu beda lagi nilainya. Maka nanti supaya lebih enaknya gunakan delta selisih. Selisih dari nilai delta f x. Berarti f1 dikurang f0, maka ini selisihnya. Boleh nanti f14 dengan 15, 16, 17 boleh. Tapi gunakan yang paling kecil angkanya. Biar apa? Perkaliannya juga kecil. Jadi kita semakin
mudah. Bisa dipahami ini? Maka ini jawabannya adalah benar semua berarti. Oke, siapa yang benar ini? Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4 orang. Kita lanjut soal berikutnya. 5. Pasti cuma ada 5. Ya masih bisa ya, satu soal lagi ya. Oke, untuk yang berikutnya soal terakhir kita, ternyata kita bisa menyelesaikan secara keseluruhan. Soal seorang guru merancang jumlah soal ulangan untuk 15 pertemuan. Banyak soal pertemuan berbentuk suatu barisan aritmatika. Total seluruh soal. Oke, yang nomor 7. Nomor 7 ini berkaitan dengan soal aritmatika. Nah, oke. Sedikit teori dulu. Barisan atau deret aritmatika. Jadi harus bisa bedakan ya, kalau dari jumlah dari susunan angka, kalau barisan itu cuma 1, 2, 3 berarti susunan aja. Kalau berderet itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai seterusnya, itu bedanya. Nah, untuk rumus UN adalah A plus N kurang 1 kali beda. Kalau rumus SN-nya adalah N per 2 suku awal tambah suku terakhir, atau N per 2 dikali 2A plus N kurang 1 kali. Nah, nanti ada lagi tambahan suku tengah sama dengan U1 tambah U terakhir dibagi 2. Dan kalau beda berarti U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2, atau nanti bisa teruskan N dikurang U N kurang 1. Ya, ini untuk dasar teori untuk barisan deret aritmatika. Baru kita ke soal. Seorang guru tadi merancang jumlah soal 15 pertemuan. Pada soal pertemuan membentuk suatu barisan aritmatika. Total seluruhnya, berarti itu apa namanya? SN-nya adalah 630 soal. Dia untuk berapa? 15 pertemuan ya? Berarti 15 pertemuan itu total soalnya adalah 630 soal. Terus dikatakan pula jumlah soal pertemuan ke-12 adalah 50% lebih banyak dari jumlah soal pertemuan ke-6. Katanya jumlah soal yang ke-12 itu dan 50% lebih banyak dari soal yang ke hari ke-6 atau pertemuan ke-6. Lalu bisa kita tulis begini. 50% tambah oke, 50% dari U6 tambah U6. Karena dia lebih 50% lebih banyak. Otomatis ini U12 sama dengan 50% itu kan ini tambahin sebenarnya sama dengan ini 1,5. 50% itu 0,5 tambah 1, jadi 1,5. Kalau mau lebih gampang lagi pakai pecahan 3 per 2 dari U. Sekarang kita lihat U12 itu rumusnya kalau kita pakai UN berarti adalah A ditambah N kurang 1 berarti 11. Berarti 11 Oke. Ini 3 per 2 dikali U6 berarti A plus 5. U6 kan A tambah 5B, U12 A tambah 11B. Kali silakan. Dapatnya 2A, dapatnya 22B sama dengan 3A tambah 15B. Pindah ruaskan. Ini 2A, ini 3A, 2A. Pindah ruaskan berarti 3A kurang 2A dapatnya A. Benar? 3A dikurang 2A dapat A. 22 dikurang 15 dapat 7B. Berarti A itu sama dengan 7B. Yang kedua pakai pernyataan ini SN. SN tadi rumusnya adalah N per 2 dikali dengan 2A plus N kurang 1. Kalau dia 15 otomatis berarti N-nya 15 di sini 15, di sini 14. Oke.
Ini 630 sama dengan 15 per 2. Bisa dibagi 2 semua kali ini. Dibagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 7. Maka dapatnya 630 di 15 1A atau A tambah 7B. 7B sama dengan A. 630 bisa kita bagi ya tentunya. A tambah yang mana bagus ini? 700 sama dengan A aja ya. Boleh. 630 bagi 15 dapatnya 42. 600 bagi 15 dapat 40. 30 bagi 15 dapat 2. Jadi 40. Oke, dapat sini ada 2A. Berarti A-nya adalah 1. Ini tanya apa sebenarnya? Jumlah soal tepat 45 pertemuan. Oh, jumlah soalnya itu tepat 45 pertemuan. Oh, 45 itu pada ketemu berapa? Berarti oke, kita cari B-nya lagi. Berarti B-nya berapa? 7B sama dengan A. A-nya 21. Berarti saya kita tuliskan sini 21 sama dengan 7B. Berarti B-nya adalah 3. Kita tuliskan kembali. A-nya itu tadi 21, bedanya adalah 3. Yang diminta adalah UN sama dengan hasil UN itu adalah 45. Iya kan? Pada pertemuan berapa? 45. Berarti langsung saja 45 sama dengan A-nya itu 21 tambah N kurang 1 kali bedanya 3. Bisa dibagi 3 semua enggak? Bagi 3 dapat 15, bagi 3 dapat 7, bagi 3 berarti sisa 15 sama 7. 15 sama dengan 7 tambah N kurang 1. Beda ruasan 15 kurang 7 8 sama dengan N kurang 1. Berarti N sama dengan 8 tambah 1 9. Oke, silakan dibacakan. Oke, ternyata pas ya 825. Kita kuis dulu boleh? Kita post test saja dulu langsung ya. Ini di share di grupnya siswa SMA Ittihad ya. Oke, berarti ini nanti saja dicatat, boleh difoto dulu. Kita proses dulu selama 5 menit. Nanti jangan lupa juga isi rating sama presensi ya. Oke, soalnya sudah dikirim. Boleh dilihat di siswa SMA Ittihad untuk post testnya. Waktunya 5 menit sampai 8.26 menit. Post testnya di grupnya ya, post testnya. Kelas D. Oke, ini kelas D ya. Nanti nilainya bisa disebutkan langsung. Nilainya langsung terlibat. Silakan dikerjakan post testnya.
Sudah ada yang selesai? Kalau nggak ada pakai bimbing aja ya. Belum ada yang sakit kayaknya. Namanya salah nih. Masa yang paling terakhir kan itu kan cuma ada dua kan, satu versi sama penilaian. Oke, ada satu orang. Siapa yang kira-kira di satu orang ini? Namanya Faiyaza Apila. Sudah lengkap semuanya hari. Faiyaza tadi kan keluar tadi. Apa Pak ya? Oke, boleh disambut sekarang. Belum. Oke, Naila, Faiza, Andi, Emang ada di situ tertulis baru 2 orang. Dulu selesaikan dulu itunya. Oke, untuk sampai selesai di closing aja dulu ya. Nanti langsung kerja aja sampai di closing. Oh, gitu. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi apa yang kita bayangin ini bisa diserap dan bisa diterapkan nantinya juga di pas ujian. Harusnya semangat belajarnya dan harus menjadi yang terbaik untuk menyampaikan cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang ke 100. Wow, Pak. Farisha Zanagia. Ada yang dapat 80. Kaila S2. Aku langsung punya semua loh. Ih, ayo.